Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon, untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Sebagai milik warisan, mereka menerima Bersheba, Sheba, Molada, Hazar Sual, Bala, Ezem, El-Tolat, Betul, Horma, Ziklag, Bet Hamar Kabot, Hazar Susa, Bet Lebaot dan Saruhem. 13 kota dengan desa-desanya. En-Rimon, Eter dan Asan, 4 kota dengan desa-desanya. Juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi sampai ke Baalat Beer, yakni Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka, maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Zebulon, menurut kaum-kaum mereka. Batas milik pusaka mereka sampai ke Sari. Ke sebelah barat, batas mereka itu naik ke Marala, menyinggung Dabeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarit batas itu berbalik ke timur, ke arah matahari terbit, melalui daerah Kislot Tabor, menuju Dobrat, naik ke Yafia. Dari sana terus ke timur, ke arah matahari terbit, ke Gat Hefer, ke Et Kazin, menuju ke Rimon, dan melengkung ke Nea. Kemudian batas itu membelok mengelilinginya di sebelah utara Hanaton, dan berakhir di lembah Yiftael. Lagi Katak, Nahalal, Simron, Yidala dan Betlehem, 12 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Bagi suku Isakar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Yisrael, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kisyon, Ebes, Remet, En-Ganim, En-Hada dan Bet-Pazes. Batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahazima dan Bet-Semes, dan batas daerah mereka berakhir di sungai Yordan. 16 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asyer menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Aksaf, Alamelek, Amat dan Misal, dan batasnya menyinggung Gunung Karmel dan sungai Libnat di sebelah barat. Kemudian berbalik ke arah matahari terbit, ke Bet Dagon, menyinggung daerah Zebulon, dan lembah Yiftael di sebelah utara, Bet Emek dan Nehiel, dan menuju ke Kabul di sebelah utara, dan ke Ebron, Rehob, Hamon dan Kana, sampai ke Sidon besar. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus. Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagi pula Mahalab, Akzib, Uma, Afek dan Rehob,
22 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Asyer menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Bagi Bani Naftali, keluarlah undian yang keenam, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka mulai dari Helef, dari pohon Tarbantin di Zaananim, Adami Nekeb, dan Yebneel, sampai ke Lakum, dan berakhir di sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat, ke Asnot Tabor, dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Zebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asyer di sebelah barat, dan daerah Yehuda pada sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Kota-kota yang berkubu ialah Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedes, Edrei, En-Hazor, Yiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat dan Bet-Semes, 19 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Bagi suku Bani Dan, menurut kaum-kaum mereka, keluarlah undian yang ketujuh. Daerah milik pusaka mereka ialah Zora, Esitaol, Irsemes, Saalabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Beneberak, Gat Rimon, Meyarkon dan Rakon bersama-sama dengan daerah di seberang Yafu. Karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu Dan menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Yosua 19. Tuhan Yesus memberkati. Ini mengenai pembagian tanah untuk 7 suku. Suku Dan di ayat 47 mendapati bahwa sebagian tanah mereka ternyata sulit untuk ditaklukkan. Lalu mereka memutuskan untuk pindah ke daerah Lesem. Mereka tahu kemenangan di Lesem akan lebih mudah dicapai. Saudara, semua orang mudah untuk mempercayai Tuhan ketika jalan hidup terasa nyaman.
Tetapi ketika segala sesuatu terasa sulit, sepertinya mustahil, inilah titik di mana iman dan keberanian kita benar-benar diuji. Sebab itu, percayalah bahwa Tuhan sangat berkuasa untuk mengatasi situasi tersulit dalam kehidupan kita. Milikilah iman yang sungguh kepada kasih dan kuasa Tuhan. Lalu di ayat 49 tentang alasan-alasan membuat batas-batas tanah yang diatur dengan baik agar masing-masing dapat mengurus daerahnya. Ya. Dan setiap suku menjadi pemilik suatu wilayah. Sehingga mereka sungguh-sungguh usahakan kesejahteraan bagi suku mereka. Selanjutnya, batas-batas ini membuat tidak terjadi konflik di kemudian hari. Batas-batas ini menggenapi perintah warisan yang dijanjikan Tuhan kepada setiap suku yang diberikan sejak zaman Yakub, tercatat dalam Kejadian 48 ayat 21 dan 22. Dari kisah ini kita belajar yang pertama, percaya 100% kepada kasih dan kuasa Tuhan. Ini yang namanya iman yang sungguh-sungguh. Yang kedua, kerjakan secara maksimal, secara sungguh-sungguh tugas dan tanggung jawab kita. Ini namanya perbuatan. Kunci hidup yang berhasil terletak pada dua itu. Iman yang sungguh kepada Tuhan dan perbuatan yang sungguh-sungguh kepada tanggung jawab kewajiban kita. Tuhan Yesus memberkati.